Selamat sore, salam sejahtera buat anak-anak sekolah minggu semuanya, dimanapun anak-anak berada bersama orang tua dan juga para pendamping. Sore hari ini waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore, waktunya kita beribadah sekolah minggu. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pujikan lagu saat pagi hari, kita ganti menjadi saat sore hari. Kita mulai ya anak-anak ya, sikap yang baik, anak-anak tante undang untuk bangkit berdiri. Saat sore hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kita ulang refrennya dengan lebih sungguh-sungguh. Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sikap berdoa yang baik anak-anak, ikuti tante berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan-Mu sepanjang minggu lalu. Sekarang kami masih bisa beribadah sore hari ini. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir dengan pimpinan dari Roh Kudus-Mu. Segala roh jahat, roh nakal, roh main-main yang mau mengganggu ibadah kami usir hanya dalam nama Tuhan Yesus. Pergi engkau dari hati kami, dari tempat ini. Urapi juga peralatan yang kami pakai, juga om dan tante yang melayani hari ini. Kami panjatkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak bisa duduk kembali ya. Kita sore hari ini kalau sedih hatinya itu karena kita itu masih mempunyai beban. Bebannya itu apa? Dosa, kenakalan, dan semuanya. Nah, supaya kita bisa bahagia, hati kita tidak sedih lagi, kita harus membuang itu semua. Kita pujikan ya lagu Aku Bahagia. Nah, tante undang anak-anak bangkit berdiri supaya lebih bersemangat ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia. Karena Tuhan Yesus angkat dosaku.
Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Sekarang apa setelah dosa, anak-anak? Beban. Ayo kita mulai lagi ya. Mulai dari aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Kita pakai gerakan. Nah, nanti lebih semangat lagi ya. Sekarang cengeng, nanti yang kedua bohong. Kita pakai gerakan ya. Mulai dari aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Bohong ya anak-anak ya. Kita mulai ya, pakai gerakan lagi. Mulai dari awal. Bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bohongku. Yesus angkat bohongku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Yesus angkat bohongku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Nah, kita bahagia ya kalau kita semua dosa kita udah diangkat sama Tuhan. Tetap semangat, tetap bangkit berdiri ya anak-anak ya. Kita lakukan hati senang. Dengan tepuk tangan dulu ya. Senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Sukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersukacita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Nah, kita berhenti dulu. Masih belum capek kan anak-anak? Kita memakai gerakan ya. Ikutin tante gerakannya ya. Hati senang, hati senang, hati senang di dalam Tuhan. Bersukacita
Tentunya sudah senang, sudah bahagia karena semua beban dosanya udah diangkat. Nah, anak-anak bisa duduk kembali. Tante akan memberikan pengumuman. Yang pertama, anak-anak, ibadah sekolah minggu kita minggu depan masih daring sampai menunggu pengumuman lebih lanjut. Ibadah sekolah minggu mulai dari jam 4 sore atau pukul 16 ya. Nah, yang kedua, anak-anak sudah harus siap dalam artian bajunya sudah rapi, peralatannya juga sudah siap, yang akan dipakai dicek dulu ya yang sudah besar untuk peralatannya, apakah HP-nya baterainya low atau tidak dan sebagainya. Terus kemudian juga disiapkan buku catatan firman dan juga Alkitabnya. Jangan lupa buat anak-anak yang kecil juga belajar ya untuk mencatat firman, membaca firman. Nah, yang ketiga, ringkasan firman, kemudian tugas, kegiatan, ataupun aktivitas sekolah minggu, anak-anak bisa masuk melalui Google Classroom dengan kode KIZYIYNP. Tante ulang ya kodenya ya, KIZYIYNP. Nah, sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mulai dengan pujian Kusiapkan Hatiku ya anak-anak ya. Tante undang anak-anak untuk bisa bangkit berdiri. Kita persiapkan diri kita terlebih hati kita untuk bisa mendengar firman Tuhan sore hari ini. Siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. Masuk dalam refrennya lebih sungguh-sungguh lagi ya anak-anak ya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Sikap berdoa yang baik anak-anak, tutup mata, lipat tangan. Tirukan tante berdoa.
Tuhan Yesus, kami mohon urapan dari Roh Kudus-Mu untuk mengurapi hati kami, sehingga kami bisa mendengar firman-Mu dengan sungguh-sungguh, percaya, mengerti, terlebih dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu yang akan firman-Mu dengan benar. Segala roh jahat, roh nakal, roh tidak taat, kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari hati kami, pergi dari tempat ini. Sucikan tubuh jiwa roh kami, agar kami siap mendengar firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, waktunya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Kita persiapkan catatan firman kita dan juga Alkitabnya. Nah, anak-anak masih ingat firman minggu lalu yang disampaikan oleh Tante Suci, yaitu terkait tentang lahir baru. Nah, salah satu untuk bisa lahir baru adalah anak-anak harus mengalami keubahan atau hidupnya harus berubah. Secara fisik, anak-anak juga berubah loh. Yang tadinya kecil menjadi lebih tinggi. Kemudian, apalagi yang fisiknya berubah ya anak-anak ya. Oh iya, ukuran sepatu. Tadinya mungkin 36, sekarang sudah menjadi 39. Demikian juga dengan ukuran baju. Bajunya tadinya berukuran S, nah sekarang sudah menjadi M atau L. Nah, secara fisik anak-anak juga berubah kan? Nah, di dalam Alkitab, kita akan cari ya, di dalam Alkitab itu ada firman Tuhan tentang perubahan, yaitu perubahan air menjadi anggur. Kita baca di dalam kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes adalah di dalam perjanjian baru. Nah, pasalnya adalah pasal 2 yang besar ya anak-anak ya. Kemudian ayatnya 1 sampai dengan 11. Anak-anak baca di sana perikopnya, itu yang ada tebal yang di atas, yaitu perkawinan di Kana. Tante bacakan juga ya. Nah, nanti di situ ada gambar juga tuh di slide-nya. Ayat 1. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat 4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. 5, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. 6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai pria. 10, dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat terakhir 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya,
dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, anak-anak, tadi di dalam Injil Yohanes ini, anak-anak tadi sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus mengubah apa anak-anak? Air menjadi anggur. Air itu rasanya apa sih anak-anak? Tawar. Kalau anggur rasanya manis. Nah, apa sih tante yang harus dirubah? Secara fisik anak-anak tadi sudah mengalami perubahan ya. Nah, yang harus dirubah adalah yang ada di dalamnya hati anak-anak secara rohani, yaitu hati anak-anak. Karena apa? Karena hati itu adalah cerminan dari wajah kita. Kalau kita takut pasti pucat, kecewa, itu pasti juga mimik wajah kita itu pasti akan tampak. Demikian juga sebaliknya, kalau kita senang, kita bahagia, nah itu wajah kita juga akan tampak bahagia, bersinar. Nah, hati adalah cerminan dari wajah. Nah, apa yang harus diubah? Yaitu hati yang tawar. Nah, anak-anak, hati yang tawar itu seperti apa sih anak-anak? 1, hati yang jahat. Yuk kita baca nih di dalam kitab Matius 15 ayat 19. Buka bersama-sama ya. Matius ada di dalam perjanjian baru. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, dari dalam hati timbul segala pikiran-pikiran jahat. Nah, kita buka lagi dulu nih sebelum tante menjelaskan lebih lanjut. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius itu di dalam kitab perjanjian apa anak-anak? Ya, benar. 1 Timotius 6 ayat 10 itu ada di dalam kitab perjanjian baru. Tante bacakan ya, anak-anak juga kalau mau membaca juga bisa melihat di dalam slide. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, di sini contohnya orang yang cinta akan uang adalah murid Tuhan Yesus sendiri, yaitu Yudas Iskariot. Hanya karena cinta akan uang, Bapak Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus karena Yudas Iskariot ini sangat suka dengan uang. Kita baca nih di dalam Yohanes 12 ayat 4 sampai dengan 6. Yohanes 12 ayat 4 sampai dengan 6. Di slide juga ada ya. Nah, di situ Yudas Iskariot, tetapi Yudas Iskariot seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, di sini Yudas Iskariot itu kelihatannya memikirkan uang, tetapi uang itu hanya bukan untuk orang-orang miskin, tapi untuk dirinya sendiri. Nah, anak-anak, ingat ya, jadi tadi tante jelasin lagi. Akar dari kejahatan tadi adalah cinta akan uang, seperti yang dilakukan oleh Bapak Yudas Iskariot ini. Nah, Yudas Iskariot ini demikian cintanya kepada uang sampai dengan bahkan menyerahkan Tuhan Yesus hanya 30 keping perak. Nah, hati anak-anak juga harus dirubah. Tadinya hati yang jahat, yang cinta akan uang, itu mengakibatkan anak-anak sikapnya seperti apa prakteknya, yaitu kikir dan serakah. Kikir itu tidak bisa memberi, serakah itu merampas milik orang lain. Nah, hati anak-anak harus dirubah supaya tidak memiliki hati seperti Yudas Iskariot tadi. Anak-anak harus memiliki hati yang suka memberi, yaitu hati yang penuh kasih. Masih ingat firman-Nya Tante Venda? Memberi tidak harus dengan uang, tapi juga bisa lewat tenaga, pikiran, waktu anak-anak, seperti ibadah. Nah, itu adalah yang terpenting. Kemudian, tadi 1 ya, hati yang jahat. Kemudian yang kedua, apa yang harus dirubah dari anak-anak? Yaitu
hati yang khawatir, hati yang bimbang. Ini contohnya di dalam Alkitab adalah seperti Bapak Petrus. Waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perahu. Nah, waktu Tuhan Yesus ada dalam perahu, Bapak Petrus ada tuh dalam Alkitab. Sebentar, Tante bacain ya. Ada di dalam kitabnya, yaitu Matius 14 ayat 28 sampai dengan 31. Dibuka ya anak-anak. Matius ada dalam Perjanjian Baru 14 ayat pasal 28 ayat 28 sampai dengan 31. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, di sini hati yang khawatir, hati yang bimbang, sama seperti tadi pada saat perkawinan ada kehabisan air anggur, pasti hatinya khawatir, takut nih. Prakteknya apa nih anak-anak nih? Nah, seperti kalau anak-anak sekarang sudah sekolah kembali, masuk sekolah gitu ya. Nah, pada saat mengerjakan ulangan, walaupun sudah belajar, sudah berdoa, tapi anak-anak khawatir nilainya jelek. Nah, apa yang dilakukan anak-anak? Akhirnya nyontoh. Apalagi saat ini mungkin kembali nih sistemnya daring lagi ya. Jadi tidak ada PTM, sistemnya daring lagi. Lebih gampang ya, karena tidak ada yang melihat kalau anak-anak menyontek. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Hatinya harus benar-benar kuat dan teguh hati. Hati apalagi yang harus dirubah? Yang ketiga, yaitu hati yang keras, seperti Bapak Firaun. Nah, Firaun itu adalah raja yang ada di Mesir. Waktu itu bangsa Israel akan keluar dari Mesir, tetapi oleh Firaun dilarang, tidak boleh. Karena apa? Karena Firaun mau memperbudak bangsa Israel untuk menjadi budaknya. Nah, Tuhan memberikan sampai dengan 10 tulahnya untuk menghukum Firaun ini, tetapi masih tetap dilakukan. Prakteknya apa nih anak-anak? Nah, kalau dalam prakteknya itu adalah pada saat firman disampaikan, anak-anak tidak bisa melembut. Melembut itu artinya bertobat dan hidup benar. Anak-anak masih tetap mengeraskan hati anak-anak. Anak-anak tidak mau firman itu ada di dalam hati anak-anak, menolak. Jadi pada saat mendengar firman, masih suka ketawa-ketawa sendiri, masih suka guyon, masih suka mengerjakan sesuatu yang lain. Pikirannya juga walaupun diam tapi pikirannya kemana-mana. Nah, itulah artinya anak-anak hatinya masih keras. Nah, anak-anak bisa membaca ya di dalam Keluaran 7 ayat 14. Di sana itu Bapak Firaun, Tuhan mulai melakukan tulahnya yang pertama. Sampai dengan 10 tulahnya pun Firaun ini masih tetap tidak mau melepaskan bangsa Israel. Nah, setelah hatinya yang dirubah, yang di dalam, anak-anak juga harus merubah seluruh anggota tubuh anak-anak. Apa sih tante yang harus dirubah? Terlebih adalah di dalam mulut. Di dalam Injil Yohanes tadi, seperti disebutkan kan, bahwa pemimpin pesta mengecap air yang sudah berubah menjadi anggur. Mengecap itu menggunakan apa anak-anak? Menggunakan mulut. Nah, ini mulut anak-anak harus berubah ya. Tadinya yang suka mengeluarkan kata-kata yang sia-sia harus dirubah menjadi kata-kata yang baik. Terlebih harus bisa memuji Tuhan. Terus apalagi nih? Matanya yang masih suka lihat tontonan sampai terikat, tidak bisa terpisahkan dengan HP-nya nih sekarang nih. Harus bisa berubah supaya benar-benar matanya dibuat untuk memandang Tuhan, membaca Alkitab contohnya ya. Terus kemudian apalagi telinganya? Oh iya, telinganya nih masih suka mendengar gosip, berita-berita yang tidak baik. Nah, digunakan untuk mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Kaki tangannya juga nih anak-anak.
masih suka males-malesan. Kalau disuruh papa mamanya di rumah, masih suka males-malesan, tidak mau. Nah, itu harus dirubah juga ya anak-anak ya, supaya menjadi kaki tangan yang rajin, yang bisa membantu orang tuanya. Nah, setelah hati dan juga seluruh anggota tubuh kita sudah dirubah oleh Tuhan, kita akan mendapatkan keubahan. Dari tadi yang manusia daging, yang hatinya keras, hatinya jahat, hatinya bimbang, khawatir, terus anggota tubuhnya yang tidak benar, itu menjadi anggota tubuh yang benar, menjadi hati yang lembut, hati yang taat dengar-dengaran. Nah, prosesnya gimana nih anak-anak? Prosesnya adalah 1, melalui taat dengar-dengaran. Tadi kita sudah baca ya di dalam kitab Yohanes ya, ayat pasal 2, ayat yang kelima, 7 dan 8. Pelayannya melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, kita harus seperti itu juga ya anak-anak ya, apapun resikonya. Tadinya kan Tuhan hanya menuangkan, Tuhan Yesus hanya menyuruh menuangkan air ke dalam 6 tempayan. Itu pun dilakukan, walaupun itu air ya anak-anak ya. Hasilnya apa? Ada perubahan menjadi anggur. Nah, kemudian yang kedua ada di dalam Yohanes 2 ayat 7. Air tadi dimasukkan ke dalam tempayan. Nah, ini anak-anak nih, kalau air di lautan bebas itu sama seperti kita ya. Secara rohani air di lautan bebas itu adalah bangsa kafir. Kita baca di dalam kitab Wahyu 17 ayat 1 sampai dengan ayat 1 dan 15. Kitab Wahyu di bagian yang terakhir dalam perjanjian baru, Wahyu 17 yang besar. Kita baca 1 dulu. Lalu datanglah seorang dari ke-7 malaikat yang membawa ke-7 cawan itu dan berkata, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya." Banyak airnya ya anak-anak ya. Terus kemudian kita masuk ke 15, ayat ke-15. Lalu ia berkata kepadaku, "Semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa." Nah, kalau kita tidak mau berada dalam kandang penggembalaan yang benar, kita akan diduduki oleh Babel. Nah, sama seperti tadi ya, di ayat 1 disebutkan bahwa akan ada putusan atas pelacur yang duduk di tempat yang banyak airnya. Siapa sih yang air itu melambangkan siapa? Kita semua, bangsa-bangsa kafir ini, yaitu di ayat 15 tadi, bangsa-bangsa, rakyat, banyak dan kaum dan bahasa. Ini adalah bangsa kafir. Nah, bangsa kafir itu sifatnya memang suka bebas ya anak-anak ya. Kalau dibuat peraturan nggak mau. Nah, tetapi kalau kita mau tergembala dengan benar dan baik, pasti akan ada keubahan. Air menjadi anggur. Nah, proses yang ketiga apa? Sabar menunggu waktunya Tuhan. Sama seperti yang ada di dalam kitab Yohanes 2 ayat 4 tadi. Waktu ibu Tuhan Yesus bilang bahwa mereka kehabisan anggur. Nah, Tuhan bilang kepada ibunya, "Waktuku belum tiba." Kita harus bisa sabar menunggu waktunya Tuhan, tidak mencari jalan keluar sendiri. Seperti tadi, pelayan-pelayan tadi, pada saat kekurangan anggur, kalau tidak sabar menunggu waktu Tuhan, sudah berangkat ke toko sebelah untuk membeli anggur. Tetapi apa yang dilakukan pelayan tadi? Tetap melakukan taat dengar-dengaran, tetap sabar menunggu waktunya Tuhan. Sabar itu seperti apa sih anak-anak? Nah, kita baca dalam kitab Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan 8. Yakobus ada di dalam perjanjian apa anak-anak? Perjanjian baru. Ya, kita baca di dalam Yakobus 5 7 sampai dengan 8. Di situ ditulis bersabar dalam penderitaan, perikopnya ya. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani
menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah, kita sabarnya harus belajar dari Pak Tani ya, mulai dari awal menyiangi, kemudian ditanamin, ditunggu sampai besar. Kalau kita tidak sabar, belum waktunya panen sudah dipanen, hasilnya tidak akan ada padinya, yang ada hanya sekam kulitnya saja. Nah, tidak akan menghasilkan apapun. Nah, ingat ya anak-anak ya, prosesnya tadi kita harus apa? Supaya hati dan anggota tubuh kita mengalami keubahan, 1, harus taat dengar-dengaran. Kemudian yang kedua, harus masuk dalam pengembalaan supaya tidak bebas, tidak didudukin oleh Babel. Yang ketiga, anak-anak harus sabar menunggu waktunya Tuhan. Hasilnya apa anak-anak? Kalau anak-anak sudah berubah, 1, yang pasti anak-anak secara manusia daging dirubah menjadi manusia yang rohani. 6 tempayan itu menunjukkan 6 dosa yang di dalam dan 6 dosa yang di luar. Nanti anak-anak baca di dalam Kolose. Ada di dalam kitab Kolose ya. Di situ disebutkan mulai Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan 10. Ada 6 dosa yang di dalam dan juga 6 dosa yang di luar. Kemudian yang kedua, hidup kita akan mengalami sukacita, damai. Tadi yang kekurangan anggur menjadi tidak kekurangan, bahkan berlimpah, anggurnya paling manis gitu kan. Nah, itulah anak-anak akan menjadi anak-anak yang manis. Semuanya dipelihara oleh Tuhan, tidak ada kekurangan lagi. Semuanya tersedia oleh Tuhan. Nah, kemudian yang terakhir apa anak-anak? Yang terakhir hasilnya adalah anak-anak sampai bisa menghasilkan, anggur itu kan buah yang manis ya, sampai anak-anak bisa menghasilkan 9 buah roh. Masih ingat di dalam kitab apa 9 buah roh ini? Di dalam kitab Galatia. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 24. Kalau Galatia itu di kitab perjanjian apa ya anak-anak ya? Kira-kira ya? Kitab perjanjian baru. Nah, di situ ada 9 buah roh. Tunggu ya. Tante buka dulu kitabnya ya. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kemudian 23, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Lanjut ya ke 24 ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan dagingnya dan dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, anak-anak, kita lihat di sini ya, bahwa kalau kita menghasilkan buah-buah yang manis, ada 9 buah roh di dalam hidup kita, kita sudah menjadi sama seperti Tuhan Yesus Kristus, yaitu Allah Tritunggal. Berarti kita sudah sempurna. Nah, anak-anak, Tante simpulkan ya, bahwa tadi apa yang harus dirubah nih dalam hati anak-anak yang mengalami perubahan? 1 adalah hati. Hati yang bagaimana? Hati yang jahat menjadi hati yang penuh kasih. Kemudian kedua, hati yang apa? Khawatir, bimbang menjadi hati yang kuat, teguh hati. Kemudian ketiga adalah hati yang keras hati. Itu dibuat menjadi hati yang melembut. Kemudian tadi apa? Seluruh anggota tubuh kita ya anak-anak ya. Mulai dari mulut dulu. Terlebih adalah mulut. Mulut ini harus bisa melakukan atau memuji Tuhan untuk kebaikan kita semua. Jadi kata-kata yang sia-sia harus dirubah. Kemudian apa nih? Sesudah dari mulut, kemudian telinga. Telinga yang tadinya suka mendengar hal-hal yang tidak baik, gosip dan sebagainya, dirubah menjadi hanya mendengar Tuhan. Nah, kemudian apalagi yang terakhir? Belum terakhir. Mata dulu nih.
mata masih terikat dengan tontonan sampai kalau tidak nonton tidak bisa nih anak-anak ya. Itu harus dilepaskan ikatannya, dibuang jauh-jauh menjadi mata yang hanya memandang Tuhan. Apalagi anak-anak sekarang itu kan belajarnya online ya, jadi suka main HP. Orang tua pun kadang juga tidak bisa melihat nih anak-anak benar-benar belajar ataupun nonton hal-hal yang lain. Nah itu harus dilepaskan ya dari anak-anak ya. Kemudian kaki dan tangan juga harus dirubah ya. Harus menjadi anak-anak yang tak rajin membantu orang tua, tidak boleh malas-malasan. Nah demikian anak-anak. Oh ya, sorry, prosesnya tadi Tante lupa sampean. Prosesnya kita harus apa dulu nih? Kita harus satu, taat dengar-dengaran. Artinya taat dengar-dengaran itu adalah bertobat dan hidup benar. Kalau sudah bertobat, ngaku dosa, kita harus tinggalkan itu semua. Kita harus benar-benar berubah. Kemudian yang kedua adalah tadi masuk dalam penggembalaan. Nah, kalau kita tergembala, walaupun banyak aturan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan yang akan bertanggung jawab terhadap kita. Kemudian yang ketiga adalah sabar menunggu waktunya Tuhan. Tidak usah mencari jalan keluar sendiri. Pasti yang Tuhan sediakan itu yang terbaik buat kita semua. Nah, demikian anak-anak. Tante percaya juga nih, karena firman Tuhan ini di dalam Yohanes 2 ayat 11 tadi disebutkan, ini adalah mukjizat Tuhan yang pertama. Jadi kerinduan Tuhan itu anak-anak merubah anak-anak. Yang utama itu biasanya yang pertama, yang utama kan. Nah, kerinduan Tuhan untuk merubah kita, mulai dari dalam sampai dengan di luar semuanya, supaya kita benar-benar sempurna, supaya kita benar-benar diubahkan, supaya kita layak untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Nah, demikian anak-anak firman Tuhan sore hari ini. Semoga anak-anak dapat mendengar dengan baik ya. Kita akan tutup di dalam doa ya anak-anak ya. Kita sikap yang baik, tidak usah menyanyi anak-anak ya. Kita langsung tutup dalam doa, tutup mata, tangan dilipat, sikap berdoa yang baik. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu sore hari ini. Pimpin kami agar kami dapat berubah dari hari ke hari menjadi anak-anak yang manis. Sertai kami sepanjang minggu depan dalam pelajaran kami, dalam kesehatan kami. Sertai juga kami semua Tuhan, lindungi kami, jauhkan dari segala yang jahat. Berkati orang tua kami, berkati gembala kami dan juga keluarganya, terlebih pembukaan firman-Nya untuk kami semua. Berkati juga guru-guru kami, baik di sekolah minggu maupun di sekolah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak jangan lupa di Google Classroom anak-anak, Tante sudah menyiapkan untuk kegiatannya. Ada 2 macam kegiatannya. Satu adalah untuk kegiatan anak kelas kecil. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Anak-anak potong dan ditempel. Tempelnya seperti ini ya anak-anak ya. Nah, kalau sudah nanti diwarna ya. Dipotong, ditempel. Yang pertama tadi apa? Masih ingat kan firmannya? Air menjadi anggur. Nah, air warnanya biru. Kemudian yang kedua anggur. Anggur diwarna merah ya. Ini untuk kelas kecilnya. Nah, sedangkan untuk kelas besarnya, anak-anak mengisi teka-teki silang. Di sini sudah ada pertanyaannya ya. Nah, demikian sore hari ini, ibadah sekolah minggu sore hari ini. Kita ketemu minggu depan ya anak-anak. Jangan lupa pukul 4 sore kembali ibadah sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.